Dua menteri kecam warga Rusia yang merampas mobil warga. Situs e-materai untuk daftar CPNS tidak bisa diakses. Om Swastiastu. Saudara, dua topik utama tadi dan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan dalam Bali hari ini. Bersama saya Henry Balaprada. Dan saya Ade Yulia, inilah Bali hari ini selengkapnya. Saudara, Menparekraf Sandiaga Uno dan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengecam tindakan warga Rusia yang merampas mobil dan mengancam warga dengan senjata tajam. Selain melanggar hukum, warga asing yang meresahkan tersebut harus ditindak tegas dengan mendeportasinya. Di sela aktivitasnya di Bali Selasa siang, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengecam keras tindakan yang dilakukan seorang warga Rusia merampas mobil dan mengancam warga menggunakan senjata tajam di Bedulu, Kabupaten Gianyar. Luhut Binsar Panjaitan menyatakan tindakan tegas mencabut izin tinggal dan memulangkan ke negaranya harus dilakukan. Hal senada juga dilontarkan Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno. Menurutnya tindakan tersebut tidak hanya meresahkan tetapi sudah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia dan harus ditindak tegas. Sandiaga juga mengatakan tindakan seperti itu bisa muncul karena beberapa faktor, salah satunya kebebasan berwisata yang berlebihan atau hilang kendali. Banyak turis yang berulah di Bali itu Pak, solusinya apa? Turis yang berulah di Bali Pak, itu kan ya. Kemarin baru ada lagi Pak yang menodongkan sajam Pak. Ya enggak apa-apa, nanti nulis langsung keluarin, cop paspornya nggak boleh masuk lagi. Okay. Tindak kriminal yang harus ditindak secara total. Kita harus mengikuti hukum dan memberikan, kalau ini nggak perlu sosialisasi dan edukasi, ngebegal mau di wilayah lain di seluruh dunia juga ya melanggar hukum, ya harus ditindak. Dan kita harus sampaikan secara tegas bahwa ini dihukum sesuai dengan perbuatannya dan diminta pertanggungjawabannya. Sebelumnya warga asing yang belakangan diketahui berkewarganegaraan Rusia merampas sebuah mobil minibus. Sempat kabur mengendarai mobil rampasan, warga berhasil mencegatnya di pertigaan Jalan Goa Gajah Bedulu dan berupaya meringkusnya. Namun pelaku sempat mengancam warga menggunakan pisau yang dibawanya dalam tas ransel. Kini pelaku masih diamankan di Mapolres Gianyar untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Yuda Maruta melaporkan. Beralih ke informasi lain, Saudara. Situs untuk pembelian e-materai milik Perum Peruri di laman online tidak bisa diakses hingga pagi ini. Gangguan dilaporkan terjadi sejak Selasa kemarin sehingga banyak dikeluhkan para pelamar calon pegawai negeri sipil 2024. Menjelang penutupan batas akhir pendaftaran calon pegawai negeri sipil tanggal 6 September 2024, para pelamar menghadapi kendala yang cukup serius. Hal ini terlihat dari antrian yang terjadi di salah satu kantor cabang pos di Denpasar, Bali. Salah satu persyaratan utama dalam proses pendaftaran yakni materai elektronik sulit diakses. Warga mengeluhkan bahwa server yang digunakan membeli e-materai mengalami gangguan bahkan tidak dapat diakses. Salah seorang pelamar CPNS yang membeli e-materai mengatakan sudah berupaya untuk membeli e-materai berulang kali dalam beberapa hari terakhir, namun selalu gagal akibat server down. Emang saya tuh telat daftarnya baru akhir-akhir ini tuh karena nungguin transkrip, karena baru banget fresh graduate nih. Nah terus saya dikabarin sama teman, ternyata di semua situs-situs untuk beli e-materai yang terpercaya itu udah error gitu. Jadi kita berencana ke sini tuh mungkin bisa di sini gitu kan, ternyata juga error tuh. Semoga ini segera diperbaiki karena masih banyak yang mau daftar CPNS sih. Sementara itu, Manajer Operasi Pelayanan Pos Kantor Cabang Umum Denpasar, Nur Maflikah mengatakan, pembelian online e-materai mengalami kendala akibat terjadinya peningkatan kunjungan pada situs pembelian e-materai serta tidak dapat diaksesnya situs Peruri yang merupakan penyedia utama teknologi e-materai.
Dari kemarin kita udah koordinasi dengan tim Peruri Pusat, kemudian dari kantor pusat juga, kantor pusat Pos Indonesia di Bandung juga, bagaimana untuk pengatasan ini. Tapi untuk sementara dari Peruri udah melakukan maintenance, cuma sampai hari ini, sampai jam sekarang ya belum ada solusi yang ditemukan itu sih. Jadi, tapi untuk pelanggan kita bikin, kalau untuk yang KCU Denpasar kita buat community group, jadi di situ ada update-update apakah udah buka layanan atau belum, bisa di-join di grup tersebut sih. Materai elektronik merupakan salah satu syarat pendaftaran CPNS 2024. E-materai harus dibubuhkan di surat lamaran dan surat pernyataan untuk kemudian diunggah pada laman SSCASN BKN. Pramudia Andika melaporkan. Saudara, 2 warga Buleleng diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TTPO). Kedua warga tersebut kini diduga tengah berada di luar negeri dengan kondisi disekap di sebuah kamar mes. Mereka disebut tidak diperkerjakan sesuai yang telah dijanjikan. Kami di sini korban perdagangan manusia. Inilah cuplikan video puluhan warga Indonesia yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TTPO). Dalam video ini, warga yang berjumlah puluhan orang ini meminta bantuan kepada Presiden Indonesia Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pasalnya mereka disebut saat ini tengah disekap dan tidak dipekerjakan dengan layak. Dari puluhan orang tersebut, 5 diantaranya merupakan warga Bali dengan 2 diantaranya dari Buleleng. Keduanya bernama Kade Agus Aryawan 37 tahun dan Nengah Sunaria 35 tahun. Kedua warga tersebut awalnya ditawari oleh pria berinisial Komang B untuk bekerja di sebuah resto di Thailand. Kedua korban dijanjikan gaji yang besar, yakni $800 per bulan. Belakangan keluarga tidak dapat menghubungi korban dan mengetahui keduanya diduga menjadi korban TPPO. Atas kejadian itu, salah satu kakak korban didampingi penasihat hukum serta anggota DPRD Provinsi Bali Dapil Buleleng melaporkan dugaan kasus TPPO tersebut ke Polres Buleleng. Dalam laporannya, kakak korban melaporkan Komang B yang diduga menjadi penyalur kedua korban ke luar negeri. Tanggal 5 Agustus pagi hari dan kontak terakhir itu tanggal 9 Agustus. Komunikasi lewat si Nata ini yang akhirnya adik yang keinginan untuk berangkat ke sana karena dijanjikan. Sebelumnya adiknya sudah pernah berangkat belum pernah sama sekali. Ini baru pertama kali. Penasihat hukum keluarga korban Kadek Putu Sugiarto menyebutkan dalam laporan kepolisian pihaknya juga menyerahkan sejumlah alat bukti dugaan pelanggaran yang dilakukan Komang B. Keluarga pun berharap dugaan kasus TPPO ini segera mendapat penanganan pihak kepolisian sehingga korban dapat kembali pulang ke tanah air. Kadek Yoga Sariada melaporkan. Saudara, intensitas alih fungsi lahan persawahan di Bali tercatat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di antara 9 kabupaten kota di Bali, Kabupaten Badung dan Kota Denpasar menjadi daerah yang terus mencatatkan intensitas alih fungsi lahan persawahan secara signifikan. Tingginya peningkatan intensitas alih fungsi lahan persawahan di Bali dari tahun ke tahun kini tengah menjadi sorotan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat. Pasalnya secara data, alih fungsi lahan persawahan di Bali tercatat cukup masif, terutama di daerah-daerah tertentu. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Iwayan Sunada mengatakan, lahan persawahan Bali yang dulunya mencapai 85.000 hektar lebih terus berkurang setiap tahunnya dan kini hanya menyisakan 64.000 hektar. Dengan puluhan ribu hektar lahan persawahan yang dialihfungsikan, pihaknya menyebut hal ini sebagai hal yang cukup memprihatinkan dan mengancam Bali di masa depan. Hal ini mengingat luas tanah persawahan di Bali akan sangat mempengaruhi intensitas atau volume produksi pangan para petani di Provinsi Bali. Terlebih, jumlah penduduk pendatang dan wisatawan yang mengunjungi maupun menetap di Bali terus mencatatkan peningkatan dari tahun ke tahun. Semakin masifnya alih fungsi lahan untuk Bali. Dari 68 itu sekarang tahu nggak berapa? Hanya 64.000 hektar lahan LBS kita, lahan baku sawah kita. Hanya 64.000 hektar, sangat mengerikan. Artinya kita selalu waspada terkait dengan alih fungsi lahan ini. Ya kita ini sudah kita sikapi gitu loh. Jadi itu yang lahan yang kita miliki 64.000 hektar dari 85.000 hektar dan kita juga memiliki lahan tada hujan yang ada di Tabanan itu 410.000 hektar. Ya.
Di antara 9 kabupaten kota di Bali, Kabupaten Badung dan Kota Denpasar menjadi daerah yang terus mencatatkan intensitas alih fungsi lahan persawahan secara signifikan. Ia menyebutkan lahan persawahan di Bali banyak dialihfungsikan sebagai pemukiman maupun tempat-tempat komersil. Menyikapi hal tersebut, pihaknya menekankan telah menyiapkan program penambahan areal tanam agar lebih banyak areal tanah yang diberdayakan guna mendukung ketahanan pangan di Provinsi Bali. Sinta dan Bagus melaporkan. Masifnya alih fungsi lahan di Bali tidak hanya menjadi sorotan pemerintah pusat, namun turut memerlukan solusi nyata yang mampu menghasilkan dampak jangka panjang. Untuk itu, masifnya alih fungsi lahan di Bali dinilai perlu dibatasi secara tegas melalui pemberlakuan kebijakan atau regulasi. Pemerintah pusat melalui Kemenko Marves kini tengah menyiapkan rapat terbatas untuk membahas larangan alih fungsi lahan persawahan menjadi lahan komersial, khususnya di Bali bagian selatan. Hal ini menyusul masifnya peningkatan intensitas alih fungsi lahan persawahan di Bali yang kini hanya menyisakan sekitar 64.000 hektar dan diprediksi akan terus menyusut atau berkurang pada tahun-tahun mendatang. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Iwayan Sunade, menyoroti tingginya urgensi untuk mengatasi persoalan tersebut. Ia pun mendukung langkah pemerintah pusat yang mengatensi terjadinya penurunan luas lahan produktif di Bali melalui pembuatan regulasi. Kendati demikian, menurutnya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak boleh sekedar membatasi atau melarang alih fungsi lahan oleh warga lokal Bali. Yang menilai diperlukan adanya pendekatan-pendekatan khusus untuk mengatasi persoalan tersebut, salah satunya melalui pemberian insentif. Ya, itu perlu. Tetapi kalau dilarang saja masyarakat kita mungkin nggak setuju. Mungkin subsidi lah seperti itu, diberikan subsidi biar adil gitu loh, biar petani kita juga masyarakat kita merasakan begitu. Hanya sekedar dilarang-larang orang dia yang punya lahan kok gitu ya, disubsidi gitu ya. Saya setuju kalau disubsidi ya seperti itu. Sementara itu dari sisi pariwisata, Ketua GIPI Bali Ide Bagus Agung Parte Adnyana menyebutkan pihaknya mendukung penuh rencana pemerintah untuk mengatur dan membatasi alih fungsi lahan di Bali guna mewujudkan pariwisata Bali berkelanjutan. Pemerintah moratorium hotel untuk bidang pertanian, tanah produktif dijadikan villa gitu kan, Pak Menko sampaikan. Ya saya setuju di moratorium seperti itu. Jadi suplainya harus dibatasi dan ditertibkan sudah mulai begitu. Jadi kita jaga, saya pikir dengan wisatawan yang ya pertumbuhan ekonomi yang 5% lebih, sedikit lah 5,5 dengan jumlah wisatawan 7 juta. Dan infrastrukturnya dibagusin, itu sangat ideal buat Bali ke depannya. Selain itu, ke depannya izin pembangunan akan diambil alih oleh pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah hanya akan diberikan kesempatan untuk berkonsultasi. Upaya ini dilakukan untuk menekan intensitas alih fungsi lahan di Bali. Yasinta Bagus melaporkan. Pemerintah bersama pemangku pariwisata di Bali kini tengah berupaya membangun ekosistem Meeting Incentive Convention and Exhibition atau MICE di Bali. Dengan mewujudkan ekosistem MICE yang kokoh, Bali dinilai mampu mewujudkan pariwisata berkualitas lebih cepat. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf bersama pemerintah Provinsi Bali dan sejumlah pemangku pariwisata terkait kini tengah mengupayakan pembangunan ekosistem yang mendukung kegiatan Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition atau MICE di Bali. Ekosistem MICE ini dicanangkan menjadi andalan Bali dalam menarik kunjungan wisatawan di Bali pasca pandemi. Menanggapi hal tersebut, Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia atau GIPI Bali, Ide Bagus Agung Parte Adnyana mengatakan, pihaknya sangat mendukung upaya pemerintah dalam penguatan ekosistem MICE di Bali. Pasalnya wisatawan yang berkunjung ke Bali melalui pelaksanaan MICE, khususnya pelaksanaan konferensi maupun event-event internasional di Bali, tercatat memiliki spending atau daya beli yang jauh lebih tinggi dibandingkan wisatawan yang memiliki tujuan berlibur ke Bali. Menurutnya wisatawan MICE di Bali memiliki pengeluaran rata-rata senilai 150 hingga 500 US dollar per harinya. Mempertimbangkan hal tersebut, ia optimis bahwa penguatan ekosistem MICE ini mampu menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan pariwisata berkualitas di Bali. Secara data, MICE itu spendernya itu 3 kali lipat dibandingkan wisatawan leisure. Biasanya yang leisure itu yang seperti sekarang ini, holiday dan lain sebagainya itu 50 sampai 150 lah.
Kalau mais itu bisa 3 kali lipatnya, 150 sampai 500 US dollar per hari pengeluarannya. Jadi di situ kita bisa lihat signifikansinya sampai 3 kali lipat, dan itu bagus buat kita di Bali ya. Mereka bisa datang dengan jumlah besar dengan pengeluaran yang lebih tinggi. Selain itu, selama 3 tahun terakhir, industri mais juga dinilai telah menjadi industri yang mendorong pemulihan pariwisata dan perekonomian Bali pasca pandemi. Ia berharap pelaksanaan mais di Bali dapat terus didorong dan dioptimalkan guna menjaring lebih banyak wisatawan berkualitas. Yasinta Bagus melaporkan. Indonesia pimpin inisiatif ekonomi biru di HLF MSP 2024. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Bukan hanya sebagai pesta yang meriah, tetapi juga sebagai suatu momen untuk memperdalam iman dan mewujud nyatakan dalam memberi perhatian kepada sesama. Dan kami di Legio Maria setiap hari Rabu melaksanakan rapat, yaitu mendoakan teman-teman yang sedang sakit, lalu berdoa. Ayolah kawan, kita bersama, marilah membangun dunia baru. Saksikan acara Mimbar Agama Katolik setiap Kamis pukul 15 WITA hanya di TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Selamat ulang tahun, Nenek. Terima kasih. Nak, tidakkah kau ingat hari ini? Kakak, jangan main ponsel terus. Iya, besok kita bisa ketemu kok. Ini bu, obatnya bu, ntar. Iya, sorry, aduh, sorry itu tadi ada. Hari ulang tahunku, kenapa tidak ada yang ingat? Anda masih bersama kami dalam Bali hari ini. Saudara, Indonesia menyerukan komitmen negara-negara di dunia untuk bersama-sama mengembangkan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan berkelanjutan di masa depan. Ekonomi biru yang mencakup sektor-sektor kelautan seperti perikanan, energi terbarukan, dan transportasi laut memiliki potensi besar untuk menambah nilai ekonomi lebih dari 1,5 triliun dolar Amerika per tahun dan mendukung lebih dari 30 juta lapangan kerja di seluruh dunia. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi biru. Melalui inisiatif ini, kita dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi global. Indonesia dan Asia siap untuk berkolaborasi dengan komunitas internasional untuk memaksimalkan potensi ekonomi biru ini. Indonesia juga telah mengambil langkah signifikan dalam mengembangkan ekonomi biru yang berkelanjutan dengan meluncurkan Blue Economy Roadmap. Peta jalan ini mencakup berbagai inisiatif yang memastikan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, baik untuk pertumbuhan ekonomi, mata pencaharian, maupun kesehatan lingkungan. Menghadapi tantangan dalam pengembangan ekonomi biru seperti penangkapan ikan berlebih, polusi laut, dan kerusakan ekosistem, diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mendorong praktik-praktik ekonomi biru yang berkelanjutan. Indonesia berharap dapat menjadi pemimpin dalam pengembangan ekonomi biru global,
menjadikan laut sebagai sumber daya yang dapat dikelola secara berkelanjutan untuk manfaat ekonomi dan lingkungan jangka panjang. Saudara, Indonesia berhasil mencapai kesepakatan investasi di sektor energi dengan nilai investasi total 1,5 miliar dolar Amerika pada Indonesia Afrika Forum kedua di Bali. Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Dewi Justisia Mediawati mengatakan beberapa kesepakatan yang dicapai antara lain penandatanganan kontrak training antara PT Pertamina Training and Consulting (PTC) dengan Petrofound Namibia yang akan dilakukan di Integrated Drilling Training Center IDTC Indonesia dengan Tanzania. PT Pertamina telah mendapatkan redistribusi 60% saham Wentworth Resources di Blok Gas Mnazi Bay. PT PLN juga telah melakukan kerjasama pengembangan energi panas bumi dengan TANESCO dan Tanzania Geothermal Development Company (TGDC) dengan target pengembangan sebesar 225 MW di Natron Luhoy dan Ngozi. TANESCO juga telah melakukan kunjungan ke PT PLN untuk menggali lebih lanjut potensi pengembangan energi panas bumi di Indonesia. Selain kesepakatan antara Indonesia dengan negara-negara Afrika, IAF kedua juga menjadi forum yang memfasilitasi kesepakatan antar negara Afrika. Salah satunya adalah komitmen kerjasama antara Mozambik dengan Afrika Selatan melalui nota kesepahaman antara Buzi Hydrocarbon Pte Ltd dan Guma Africa Group Ltd terkait eksplorasi dan komersialisasi gas EPCC Buzi. Sejumlah kesepakatan di bidang energi semakin memperkuat kerjasama Indonesia-Afrika dalam mengamankan pasokan dan ketahanan energi di tengah kondisi geopolitik global yang tidak menentu. Saudara, komitmen transaksi bisnis dalam Forum Indonesia-Afrika dijalin melalui berbagai kesepakatan atau MOU. Kerjasama ini berfokus pada beberapa area prioritas yang memerlukan aksi nyata untuk diwujudkan bersama oleh berbagai pemangku kepentingan. Terdapat beberapa area prioritas pembahasan kerjasama selama pertemuan ini berlangsung, mulai dari sektor kritikal mineral, transisi energi, kesehatan dan farmasi, keamanan pangan, transportasi dan logistik, infrastruktur digital, hingga konektivitas antar negara di Afrika. Country Director Tony Blair Institute Indonesia, Suhaila F. Hakim, mendorong tindak lanjut dari berbagai program yang telah disepakati. Aksi nyata antara pemerintah Afrika dan Indonesia, serta pentingnya peran pemimpin daerah juga menentukan terlaksananya program ini. Pihaknya mendukung peningkatan ekonomi melalui investasi dan perdagangan. Salah satu ide yang digagas oleh Indonesia adalah pembentukan Global Blended Finance Alliance atau GBFA, di mana GBFA ini diinisiasi di G20 di 2002 yang lalu di Bali juga, yang mana ini merupakan platform dari negara-negara South-South, salah satunya Indonesia, kemudian ada Kenya, dan juga ada UAE, yang kemudian kita mengumpulkan pendanaan yang sifatnya blended financing. Sehingga itu menyediakan pembiayaan yang jauh lebih murah. Karena tadi sempat disebutkan salah satu tantangan Indonesia-Afrika adalah biaya modal dari pendanaan itu sendiri. Indonesia dan banyak negara di Afrika memiliki kesamaan, baik secara historis, sumber daya, hingga potensi ekonomi. Meskipun telah terjalin lama, hubungan Indonesia-Afrika kini memiliki fokus baru yang lebih terarah. Galuh Andika melaporkan. Pertemuan yang dihadiri lebih dari 1.400 orang dari 29 negara untuk memperkuat kemitraan dengan Afrika dilakukan melalui berbagai diskusi panel. Salah satunya melalui plenary session, yaitu sesi pleno yang membahas potensi negara selatan sekaligus mendorong peran pemangku kepentingan dalam mencapai target pembangunan. Building Bridges, Unlocking the Full Potential of Global South Through Multi-Stakeholder Partnership menjadi tema yang dibahas dalam sesi pleno yang berlangsung di Bali International Convention Center BICC Nusa Dua Bali. Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, melalui 12 sesi paralel terdapat 3 pilar yang menjadi fokus pertemuan, yakni keberlanjutan ekonomi sirkular, pendanaan inovatif, serta penguatan kerjasama Selatan-Selatan. Kontribusi 40% populasi dunia menjadi salah satu dasar bagi Indonesia untuk bekerja sama dengan negara selatan. Peluang dan potensi baik dari segi demografi hingga sumber daya alam Afrika yang sangat besar dapat bermanfaat untuk pembangunan. Melalui sesi pleno ini, Indonesia berkontribusi menghasilkan solusi bagi pembangunan negara berkembang. Salah satunya dengan berbagi praktek pengetahuan terkait pembangunan nasional, khususnya bagaimana Indonesia mampu tumbuh progresif dalam mencapai target SDGs.
Pemerintah Indonesia juga bekerja sama dengan mitra pembangunan lain, baik negara-negara sahabat maupun organisasi swasta. Kerjasama dengan berbagai pihak seperti akademisi, lembaga pendidikan, pihak swasta serta mitra pembangunan juga akan dilakukan. KSST akan terus mengedepankan kerjasama dengan multi pihak, tidak saja melibatkan organ-organ pemerintah, tetapi juga akan terus melibatkan akademisi ataupun lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, BUMN, BUMD, ataupun pihak swasta serta mitra-mitra pembangunan. Indonesia akan mengedepankan peran serta multi-stakeholder, begitu juga dari sisi pembiayaan yang menjadi aspek penting mempercepat pencapaian SDGs. Sesi paralel masih akan berlangsung hingga 3 September 2024. Salah satunya juga akan membahas tentang ekonomi biru. Galuh Andika melaporkan. Saudara, Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak atau High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership HLF-MSP 2024 diproyeksikan memberikan efek berganda pada perekonomian lokal di Bali. Pertemuan ini akan memberikan dampak positif baik pada tingkat ekonomi mikro maupun makro di Provinsi Bali. Event internasional yang baru saja berakhir di Bali, yakni Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak atau High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership HLF-MSP 2024, diyakini memberikan efek berganda pada perekonomian lokal di Bali. Salah seorang pengamat ekonomi Bali, Ide Bagus Rake Suwardana menyebut, event internasional ini sangat menguntungkan bagi perputaran ekonomi di Provinsi Bali. Bertambahnya jumlah kunjungan ke Provinsi Bali serta akibat adanya transaksi serta aktivitas yang terjadi saat event internasional ini diadakan, dianggap menjadi beberapa faktor yang dapat memicu meningkatnya pendapatan ekonomi makro serta mikro. Jika dilihat dari sisi ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak terlalu signifikan, yakni sebanyak 0,02%. Secara makro pasti ada pertumbuhan meskipun tidak terlalu signifikan. Kalau saya lihat, saya hitung 0,002 lah gitu. Ada ada untuk PDRB Bali, Tapi secara mikro itu akan berdampak kepada pariwisata secara umum. Karena apa? Banyak tamu datang, banyak yang berkunjung, banyak yang mengunjungi tempat-tempat destinasi wisata, terutama akan ada UMKM kalau dia mau berbelanja. Ide Bagus Rake Suwardana juga mengatakan Forum HLF-MSP dan IAF 2024 merupakan forum yang tidak hanya dihadiri oleh para pemimpin dunia, namun juga diakui sebagai tempat lahirnya kesepakatan-kesepakatan strategis yang akan membawa dampak positif bagi komunitas global. Tidak hanya menguntungkan Bali secara ekonomi, event internasional ini juga memperkuat posisi Indonesia dalam hal kerjasama internasional yang lebih luas. Pramdan Bude melaporkan. Hasil tes kesehatan bakal calon Bupati Gianyar diserahkan ke KPU. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Selamat ulang tahun, Nenek. Nak, tidakkah kau ingat hari ini? Kakak, jangan main ponsel terus. Iya, besok kita bisa ketemu kok. Ini bu, obatnya bu, ntar. Iya, sorry, aduh, sorry itu tadi ada. Hari ulang tahunku, kenapa tidak ada yang ingat? Pahlawanku. Kak, siapa pahlawan idola kakak? Kalau kakak mengidolakan semua pahlawan kita. Pada masa penjajahan dulu, pahlawan kita mengorbankan nyawanya untuk mempertahankan kemerdekaan. Kalau sekarang, ada nggak sih pahlawan, Kak? Menurut kita kan juga pahlawan.
Makanya kita harus giat belajar supaya bisa berprestasi. Marsha mau jadi pahlawan kemanusiaan. Pintar, Marsha. Terima kasih pahlawanku atas jasa-jasa. Saudara, informasi seputar Pilkada Bali. Direktur Rumah Sakit Umum Sanjiwani Gianyar menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan 2 bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Gianyar kepada KPU Gianyar. KPU akan mengumumkan penetapan kedua pasangan yang berkompetisi dalam Pilkada Gianyar pada tanggal 22 September 2024. Direktur Rumah Sakit Umum Sanjiwani Gianyar Dr. Bayu Widiarto menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan 2 bakal pasangan calon bupati, wakil bupati Gianyar kepada KPU Gianyar Rabu siang. Hasil pemeriksaan tim kesehatan RSUD Sanjiwani ini nantinya menjadi acuan bagi KPU Gianyar untuk menetapkan mampu tidaknya bakal pasangan calon mengikuti tahapan pilkada selanjutnya sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada Kabupaten Gianyar periode tahun 2024-2029. Hasil pemeriksaan kesehatan 2 pasangan bakal calon kepala daerah ini tidak disampaikan secara terbuka karena hal itu menjadi informasi terbatas sesuai Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ketua KPU Gianyar Wayan Mura mengatakan hasil pemeriksaan kesehatan kedua bakal pasangan calon akan disampaikan ke publik tanggal 22 September 2024 mendatang sekaligus menetapkan pasangan calon. Oleh Rumah Sakit Sanjiwani, di mana di tanggal 30 itu dilakukan pemeriksaan terhadap pasangan calon paket aman. Demikian juga diteruskan di tanggal 1 itu dilakukan terhadap pasangan calon paket kata. Di dalam pemeriksaan itu tentu nanti akan memuat terkait dengan mampu dan tidak mampunya calon untuk melaksanakan tugas-tugas nanti ketika dia terpilih. Pemeriksaan kesehatan 2 pasangan bakal calon bupati wakil bupati Gianyar dilaksanakan secara berurutan di RSUD Sanjiwani Gianyar. Di hari pertama yakni pasangan Wade Mahayastra dan Anak Agung Gede Mayun, paket aman. Kemudian pasangan Anak Agung Ngurah Kakarsana dan Iwayan Tagel Arjana, paket kata. Wayan Sudarsana melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tengah memasuki tahap penting dalam proses verifikasi dokumen bakal pasangan calon Pilkada 2024. Tahapan ini merupakan bagian dari rangkaian seleksi yang harus dilalui setiap bakal paslon sebelum dinyatakan lolos sebagai kandidat resmi. Komisioner KPU Bangli Iketut Suwandana mengatakan hingga saat ini pihaknya masih dalam proses penelitian dan verifikasi dokumen persyaratan pencalonan. KPU akan mengembalikan persyaratan yang belum dilegalisir untuk dilakukan perbaikan, sementara dokumen yang telah terlegalisir akan langsung diverifikasi ke lapangan. Dokumen yang sedang diverifikasi meliputi berbagai persyaratan seperti ijazah, surat kelakuan baik, hasil pemeriksaan kesehatan bakal paslon, serta dokumen lainnya. Proses verifikasi ini bertujuan memastikan bahwa semua bakal paslon memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk menjamin transparansi dan integritas Pilkada 2024. Dan artinya memastikan bahwa benar, karena untuk saat ini kita juga berupaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena maraknya terkait dengan pemalsuan dan lain sebagainya. Kami sebagai penyelenggara itu yang kita hindari. Maka dari itu kita lakukan perpak secara langsung ke tempat di mana alamat dari ijazah yang tercantum tersebut.
Diharapkan dengan komitmen KPU Bangli dalam memastikan semua aturan berjalan dengan baik, dapat terhindar dari berbagai permasalahan di kemudian hari, termasuk pemalsuan berbagai dokumen, sehingga proses Pilkada Bali 2024 berjalan aman dan lancar. Putu Ratna melaporkan. KPU Klungkung kembali akan menggunakan 2 GOR untuk menampung logistik sarana dan prasarana pada Pilkada 2024 mendatang. 2 GOR tersebut masing-masing di Klungkung Daratan dan di Kepulauan Nusa Penida. Setelah dimanfaatkan GOR pada pemilu 2024 lalu, GOR Swecapura Gel-Gel Klungkung dan GOR Nusa Penida kembali dimanfaatkan oleh KPU sebagai tempat penyimpanan logistik. Tidak itu saja, gudang Jalan Rama Klungkung juga dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan sarana dan prasarana kelengkapan alat pemungutan suara. Gudang dan kedua GOR tersebut akan dimanfaatkan mulai tanggal 27 September hingga 30 Desember 2024. Untuk keamanan, ketiga tempat penyimpanan tersebut juga akan dijaga ketat petugas dari Kepolisian Polres Klungkung. Ketua KPU Klungkung Iketut Sudiana mengatakan pihaknya sudah bersurat kepada PJ Bupati Klungkung untuk meminjam kedua GOR tersebut. Logistik kami, logistik tahap pertama dan tahap kedua, kami dikonsentrasi di satu tempat, yaitu di GOR Swecapura. Sehingga memudahkan loading daripada logistik yang untuk pemilu kada serentak khususnya di Kabupaten Klungkung tahun 2024 ini. Mudah-mudahan tidak ada kendala sehingga logistik aman, lancar, dan bisa sampai tepat waktu. Tahap pertama dan kedua penyimpanan logistik akan difokuskan di GOR Swecapura Klungkung, sedangkan untuk pelaksanaan distribusi rencananya dilakukan pada awal bulan Oktober 2024. Iketut Kusetiawan melaporkan. Saudara, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Bali Hari Ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Bukan hanya sebagai pesta yang meriah, tetapi juga sebagai suatu momen untuk memperdalam iman dan mewujud nyatakan dalam memberi perhatian kepada sesama. Dan kami di Legio Maria setiap hari Rabu melaksanakan rapat, yaitu mendoakan teman-teman yang sedang sakit, lalu berdoa. Ayolah kawan, kita bersama, marilah membangun dunia baru. Saksikan acara Mimbar Agama Katolik setiap Kamis pukul 15 WITA hanya di TVRI Bali, media pemersatu bangsa.
Saudara, peletakan batu pertama proyek Moda Raya Terpadu MRT atau Bali Urban Subway dilakukan di area sentral parkir Kuta Badung. Peletakan batu pertama disertai dengan upacara ngeruak secara tradisi Hindu Bali yang bertujuan untuk membersihkan lokasi sekaligus memohon restu agar dimulai proyek pembangunan MRT berjalan lancar. Upacara ngeruak atau mecaru yang berlangsung di sentral parkir Kute pada Rabu siang menandai dimulainya proyek Moda Raya Terpadu MRT atau Bali Urban Subway. Upacara ngeruak ini disertai dengan peletakan batu pertama yang dilakukan oleh penjabat Gubernur Bali Sangmade Mahendrajaya dan Bupati Badung Inyoman Giripraste. PJ Gubernur mengatakan rencana pengembangan proyek kereta bawah tanah ini akan dibangun dalam 4 fase. Fase pertama yakni Bandara I Gusti Ngurah Rai, Kute Sentral Parkir, Seminyak, Berawa, Cemagi sepanjang 16 km. Dilanjutkan fase 2 yakni Bandara I Gusti Ngurah Rai, Jimbaran, Unud, Nusa Dua sepanjang 13,5 km. Menurutnya 85% dari pergerakan moda transportasi kereta bawah tanah ini dapat diperuntukkan mengantar para wisatawan tanpa mendapatkan subsidi. Sementara bagi masyarakat lokal berKTP Bali yang menggunakannya akan mendapat subsidi, bahkan rencananya akan digratiskan. Bupati Badung Inyoman Giripraste mengatakan proyek MRT ini tidak ada hubungannya dengan penggunaan dana APBD Kabupaten Badung maupun provinsi, namun melalui kerjasama bisnis to bisnis. Persen itu pergerakannya itu wisatawan bisnis. Jadi mereka ini tidak perlu disubsidi, tetapi masyarakat lokal mereka subsidi. Saya harapkan malah gratis nanti. Sesuai tahapan dah. Tempoh hari kan kita rencanakan memang bulan Agustus penunjukan. September kita akan melakukan ngeruak. Sudah jalan semua. April nanti tunnelnya yang sudah dipesan, ada 8 tunnel dipesan, 1 tunnel 1 lebih loh. Ini murni dilakukan untuk memberikan sebuah kenyamanan, kemudahan, begitu juga menjaga polusi dan menghemat energi. Ini yang dimaksud dengan subway pertalian dengan transportasi MRT ini. Dan semoga nanti ke depan bukan hanya sebagai transportasi saja. Harapan kami adalah merupakan properti. Nah, sehingga ada sebuah kegiatan usaha apapun di bawah tanah itu bisa dilakukan dengan baik. Diketahui dari rencana pengembangan proyek kereta bawah tanah dari fase 1 yakni Bandara Ngurah Rai menuju Sentral Parkir Kute, dilanjutkan dengan fase kedua ditargetkan dapat selesai pada akhir kuartal kedua tahun 2028. Untuk keseluruhan fase 1 dan fase 2 diperkirakan dapat beroperasi penuh pada akhir tahun 2031. Indra Wijaya melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, tingkat hunian di Lembaga Permasyarakatan Lapas kelas 2B Singaraja sudah jauh melebihi kapasitas dengan total 325 warga binaan yang menempati fasilitas yang seharusnya hanya menampung 100 orang. Kondisi lapas kelas 2B Singaraja yang berdiri sejak 1934 warisan kolonial Belanda telah melebihi kapasitas dari jumlah seharusnya. Lapas yang memiliki luas lahan 4.430 meter persegi dengan luas bangunan 1.694 meter persegi ini menampung 325 warga binaan. Padahal daya tampung lapas ini hanya 100 orang. Kepala Lapas Iwayan Putu Sutresna mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan penjabat Bupati Buleleng untuk penyediaan lahan lapas yang lebih baik dari sebelumnya. Koordinasi dulu dengan Badan Aset. Nanti barangkali ada aset Pemda yang bisa kita gunakan sebagai lahan. Kalau yang digolka itu tidak memungkinkan apa gimana? Karena yang digolka selain lahannya ada sutet di tengah-tengah, kemudian ada cekungan. Jadi biaya pemadatannya itu hampir bisa membangun 2 blok. Jadi kan dari Bappenas juga pertimbangannya seperti itu. Saat ini layanan lapas didukung 75 pegawai termasuk 24 petugas pengamanan yang dibagi menjadi 4 regu. Beralih ke informasi lain, saudara, kebakaran lahan di Kecamatan Kubu Karangasem terus meluas. Dari bulan Juli hingga saat ini, ratusan hektar lahan perkebunan mangga dan mete milik warga di sejumlah dusun hangus terbakar. Kebakaran lahan yang terjadi di Kecamatan Kubu Karangasem makin meluas. Setiap harinya dari pagi hingga malam hari, petugas pemadam kebakaran harus bergerak dari satu desa ke desa lainnya untuk memadamkan api kebakaran lahan.
Dari bulan Juli hingga September saat ini, tercatat hampir 200 hektar lahan perkebunan mangga, mete, dan lontar milik warga di sejumlah desa yang hangus terbakar. Petugas pemadam kebakaran Karangasem melakukan penanganan kebakaran lahan di Banjar Dinas Batu Ringgit Kelot, Desa Batu Ringgit, Kecamatan Kubu, di mana sebanyak 10 hektar lahan perkebunan mangga, mete, dan lontar milik warga hangus terbakar. Kebakaran lahan di Kecamatan Kubu, Desa Batu Ringgit, yang terbakar lahan pohonnya pohon mangga. Selain Peringgit itu setiap harinya di Kecamatan Kubu ada di Dukuh, ada juga di Duntalan. Nah itulah pekerjaan pemadam Karangasem setiap harinya untuk membantu masyarakat Kecamatan Kubu. Sementara itu berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan ini, termasuk melakukan sosialisasi dan pemasangan baliho peringatan oleh Polres Karangasem terkait ancaman pidana bagi warga yang terbukti sengaja melakukan pembakaran lahan atau melakukan perbuatan yang menyebabkan terjadinya kebakaran. Andi Hussein melaporkan. Masyarakat Kota Denpasar kini dipermudah untuk membayar pajak. Sebanyak 10 LPD di Denpasar mulai diuji cobakan sebagai tempat pembayaran pajak daerah, khususnya pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan juga perkotaan. Di Kota Denpasar kini sudah ada 10 LPD yang difungsikan sebagai agen Bank BPD Bali sehingga bisa melakukan pembayaran pajak. Kepala Bapenda Kota Denpasar I Gusti Ngurah Edi Mulya mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi 1 atau 2 bulan ke depan terkait pembayaran pajak ini. Pemantauan dilakukan secara door-to-door untuk mengetahui LPD mana yang sudah maksimal penerapannya. Juga akan kita distribusikan kepada seluruh sektor pembangunan yang akan dinikmati oleh seluruh masyarakat, terutama APBD dengan struktur fiskal yang kuat akan juga menumbuhkan kekuatan pemerintah di dalam pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, sosial, infrastruktur, dan kita berharap nanti masyarakat akan paham dan akan tahu bahwa pembayaran pajak yang diberikan kepada pemerintah daerah ini akan dikembalikan untuk sebesar-besarnya. I Gusti Ngurah Edi Mulya juga mengatakan tahun 2025 mendatang Bapenda Kota Denpasar akan menjadikan LPD sebagai agen pembayaran pajak kendaraan bermotor, perpanjangan atau samsat perpanjangan. Hal ini merupakan salah satu bentuk pemberdayaan LPD sebagai lembaga keuangan desa adat. Selain itu, hal ini juga akan menambah konter pembayaran pajak daerah selain di kantor Bapenda dan cabang BPD. Pihaknya ingin mendekatkan pelayanan ke masyarakat sehingga semakin mudah dan dekat sekaligus mengurangi antrean di kantor. Selama ini pihaknya menerapkan mobil keliling untuk mengcover pembayaran pajak di desa kelurahan. Jika program ini berjalan baik, maka layanan mobil keliling dapat saja dihentikan. Sugiyarte melaporkan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali mengingatkan beberapa resiko yang harus diwaspadai terkait inflasi pada bulan September ini. Untuk itu pihaknya, Bank Indonesia mengajak kabupaten kota di Bali memperkuat langkah pengendalian inflasi. Beberapa resiko yang harus diwaspadai terkait inflasi pada bulan September ini, diantaranya potensi kenaikan harga jelang Hari Besar Keagamaan Nasional, Galungan, dan Kuningan. Kemudian berlanjutnya kenaikan harga daging babi akibat berkurangnya pasokan di Bali. Selain itu juga belum masuknya musim panen padi, kenaikan HET, harga eceran tertinggi, minyak kita, serta kenaikan harga aftur. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Suryadimaja mengatakan, kenaikan HET minyak kita berpotensi merambat pada kenaikan harga minyak goreng lainnya, sedangkan kenaikan harga aftur berpotensi menyebabkan kenaikan tarif angkutan udara. Namun demikian, Erwin Suryadimaja juga menyampaikan potensi stabilitas harga tetap terjaga. Hal itu sejalan dengan panen bawang merah di Bima, NTB sebagai salah satu sumber pasokan bawang di Bali. Kemudian penurunan kembali harga Pertamax dan beroperasinya RMU, Rice Milling Unit modern di Badung, pasca diresmikan pada Agustus 2024. Untuk merespon potensi risiko inflasi ke depan, KPW BI Provinsi Bali terus mengajak seluruh kabupaten kota di Bali untuk memperkuat langkah pengendalian inflasi secara konsisten, serta memperkuat inovasi dan sinergitas. Konsistensi seluruh TPID di Bali dalam pengendalian inflasi diwujudkan melalui kebijakan 4K, ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif, antara lain operasi pasar murah dan gerakan tanam pangan cepat panen di lahan milik pemerintah Provinsi Bali.
Rabu akhir di bulan Syafar diperingati oleh warga Muslim di Kabupaten Karangasem dengan tradisi Syafaran. Salah satunya warga Muslim di Kampung Bukit Tabuan, Desa Bukit Karangasem yang melaksanakan tradisi Syafaran di Pura Burbuasuah di puncak bukit. Berbeda dengan kampung Muslim lainnya, warga di Kampung Bukit Tabuan, Desa Bukit, Kabupaten Karangasem melaksanakan tradisi Syafaran di Pura Burbuasuah yang berada di puncak bukit di atas kampung tersebut. Para ibu-ibu dengan membawa dulang di atas kepala berjalan mendaki bukit menuju Pura Burbuasuah. Guru Hasan Basri, tokoh kampung Muslim Bukit Tabuan, Desa Bukit Karangasem menjelaskan, tradisi Syafaran yang dilaksanakan di Pura Burbuasuah sudah dilakukan secara turun-temurun oleh para tetua di kampung halamannya. Dalam sejarah sebelumnya, warga Muslim di kampung ini tinggal di Yehkali, Desa Seraya. Namun oleh Raja Karangasem, mereka dipindahkan ke Bukit Tabuan dengan prasasti ditempatkan di dalam Pura Burbuasuah. Ini juga menjadi upaya Raja Karangasem saat itu untuk mempersaudarakan umat Muslim dan umat Hindu di Kabupaten Karangasem. Sejak saat itu dan hingga saat ini pada saat Rabu akhir di bulan Syafar, warga Muslim di kampung ini akan datang mengunjungi prasasti di Pura Burbuasuah untuk mengenang sejarah awal mula berdirinya Kampung Bukit Tabuan. Ada 3 yang perlu kita teladani di sini. Yang pertama adalah bagaimana keluarnya kita ini semata-mata beribadah, yakni hubungan kita dengan Allah, kemudian dengan cara kita berdoa, kemudian dengan cara kita berziarah ke makam-makam leluhur kita. Kemudian yang kedua adalah hubungan kita antara manusia dengan manusia. Ketika kita sudah berkumpul di sini, maka terjadilah ukhuwah Islamiah kita, berkumpulnya kita saling silaturahmi. Dalam waktu tertentu upacara jatuh bersamaan di mana umat Hindu dan umat Muslim bertemu di pura ini untuk melaksanakan upacara dan tradisi bersama. Ini sebagai bentuk kuatnya toleransi dan menyambut budaya atau persaudaraan antara umat Hindu dan warga Muslim di Kabupaten Karangasem. Adi Husain melaporkan. Tradisi ngaben masal Swawo Resi di Nusa Penida digelar di tengah laut. Ngaben yang tergolong unik ini berlangsung sejak zaman Kerajaan Nusa. Hal tersebut sebagai upaya untuk mendapat penyucian roh dari Dewa Baruna. Ngaben merupakan proses upacara kematian yang wajib dilakukan oleh warga Hindu Bali. Di Bali terdapat berbagai jenis upacara ngaben, di antaranya ngaben Sawo Wadana, Asti Wadana, dan Swasta Wadana. Di Nusa Penida Kelungkung, di beberapa desa terdapat tradisi upacara ngaben Sawo Resi. Ngaben ini memanfaatkan kerangka atau tulang belulang warga yang sudah meninggal untuk diupacarai. Tidak itu saja, ngaben pada umumnya dilakukan di daratan. Ngaben di desa adat Semaya Nusa Penida dilakukan di tengah laut. Bade atau meru bertumpangan dan petulangan yang berbentuk singa lembu dan gajah mina diarak di lautan. Hal tersebut sebagai wujud bakti terhadap Dewa Baruna agar roh warga yang meninggal diberi kesucian dengan harapan dapat tempat yang layak, tentunya sesuai karma atau perbuatan semasa hidup. Pendesa Desa Adat Semaya Nusa Penida Wayan Sugata mengatakan, upacara ngaben masal diadakan setiap 5 tahun sekali yang diikuti warga Desa Adat Semaya, juga warga desa yang ada di Lombok dan Sumbawa. Untuk sawo atau yang di Aben, yang meninggal itu dari warga sini, ini ada perpaduan ya. Baik niki ada warga kami lokal sendiri Semaya dan juga ada warga kami dari Semaya yang berada di perantauan. Salah satu warga Wayan Sukadana mengatakan, ngaben Sawo Resi yang diadakan di Segara ini merupakan ngaben yang unik yang diadakan sejak zaman Kerajaan Nusa Penida. Dari perspektif budaya, tentunya ini menjadi daya tarik pariwisata yang bisa annual event 5 tahun sekali. Nah, kalau ini dikemas sedemikian rupa, ini menjadi daya tarik. Ngaben Segara Sawo Resi menjadi kalender 5 tahunan yang setiap bulan Agustus dan bulan September diharapkan menjadi daya dukung pariwisata Nusa Penida selain wisata alamnya. Ketut Kusetiawan melaporkan. Saudara, berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk tanggal 5 September 2024 yang akan disampaikan Prakirawati BBMKG Wilayah 3 Denpasar, I Gusti Ayu Putu Putri Asti Duari.
Halo pemirsa TVRI, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca wilayah Bali untuk hari Kamis tanggal 5 September 2024, di mana secara umum Bali akan diprediksi cerah berawan hingga berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan untuk wilayah Bali bagian timur, tengah, barat, dan selatan. Suhu diprediksi berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius, dengan angin dominan bertiup dari arah timur hingga selatan, dengan kecepatan maksimal yang dapat mencapai 32 km per jam. Himbauan kami kepada masyarakat untuk mewaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di wilayah perairan selatan Bali. Demikian informasi yang dapat kami berikan, kami kembalikan ke studio TVRI Bali dan terima kasih. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup Bali hari ini. Tetap saksikan TVRI, media pemersatu bangsa. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Belum, dia baru sudah. Perjalanan panjang meraih masa depan. Masih banyak yang harus dikejar. Tapi mulai dari mana? Masih banyak yang harus dikejar. Tapi rasanya tidak sanggup berlari lagi. Idealisme diri melelahkan sendiri. Entah motivasi, entah ego diri. Semuanya terasa kurang. Masih banyak yang lebih dari ini. Yang sudah lewat, rasanya tak sepadan. Apa sih yang sudah aku kerjakan? Resolusi tahun lalu memang sudah aku selesaikan. Semua terasa sama. Biasa saja. Aku bukan siapa-siapa. Aku lelah, hilang arah, atau terlalu serakah. Tapi bukan saatnya untuk menyerah. Istirahat sejenak untuk berbenah diri. Sadari, tak harus selesai hari ini. Sadari, kita bisa lakukan lebih baik dari ini. Memulai kembali dengan lebih baik lagi. Hari kemarin sudah terlewati, dan hari ini harus dihadapi. Yakini hari esok menanti. Untuk jadikan kita lebih kuat lagi.